perselingkuhan, mohon maaf ya, ada yang semata-mata memang ingin terlepas dari pasangannya. Ketika dia sudah memiliki itikat memang ingin lepas dari pasangannya, ini kejadian untuk melakukan selayaknya hubungan dengan istri, dengan selingkuhan ini ada kemungkinan. Jadi ada kemungkinan besar bisa melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Channel yang tidak pernah bosan ya membahas seputar permasalahan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Dan tidak menutup kemungkinan Kang Kumis juga akan membahas masalah-masalah di luar itu. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai kita mengambil bahasa sekarang ya, yaitu ciri wanita penah quick ya dengan pria lain. Ini dari generasi-generasi sekarang mungkin bahasanya makin disamarkan ya, walaupun bermakna sama ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan juga jangan lupa share, agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, lalu tandanya apa? Secara fisik apakah mungkin bisa dibedakan? Tidak bisa dibedakan. Ya, secara fisik artinya ketika kita bicara ke objek yang ada ya, ini sama, jadi tidak ada perbedaan secara sekilas. Lalu tanda yang pertama yang harus kita pahami adalah dia sangat lebih ya menjaga privasinya. Jadi hanya dengan menjaga privasi dan sangat berhati-hati dalam menjaga privasinya, ini sudah berbeda. Ini adalah bisa dilihat berarti dari tingkat kerapian dalam menjalankan hal perselingkuhan. Nah ini biasanya adalah orang-orang yang memang sudah memiliki jam terbang tinggi ya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, dia adalah orang yang pandai ya. Pandai menciptakan opini agar apa yang ia katakan dipercaya oleh pasangan sehingga dia bisa menghabiskan waktu banyak di luar ya. Jadi si pasangan ini mungkin percaya saja karena begitu pandainya dia menyampaikan kata-kata dan menggiring pemikiran-pemikiran lawan bicara ini seakan-akan bahwa kehidupan dia di luar memang baik-baik saja dan tidak melakukan hal seperti itu. Ya, ini. Tapi ketika ini terjadi terlalu sering dan Anda lama-lama tentunya curiga, nggak ada salahnya lah ya. Anda cari tahu mungkin dengan membututi atau mungkin biasanya ketika di luar sana apakah dia sulit untuk dihubungi atau mudah. Ini juga bisa menjadi suatu patokan. Ya. Hal yang paling jelas ketika dia mungkin sedang seperti itu dengan pria lain, dia tidak akan mau menunjukkan tempat di mana lokasinya ketika si pasangan Anda ini sedang berada di luar rumah. Jadi dia tetap, saya katakan di depan tadi, kunci awal dia tetap menjaga rapat, menjaga kuat privasinya. Termasuk kemana dia pergi dan dengan siapa dia pergi. Keberadaannya juga sangat sulit untuk diketahui. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, apakah hubungan seksualitas antara Anda dengan pasangan Anda baik-baik saja? Ya. Atau mungkin sebaliknya, atau mungkin terjadi gejolak seksualitas yang begitu kuat, ya. Semangat yang begitu kuat antara Anda dengan pasangan Anda dalam tempo tertentu. Jadi artinya semua perbedaan di sini kejadiannya adalah serba mendadak atau tidak seperti biasanya. Ketika dia memang mungkin kondisi nafkah batin Anda baik-baik saja. Kemudian Anda juga tetap bisa melakukan hubungan suami istri dengan pasangan Anda secara teratur. Itu mungkin dia memang betul-betul di luar punya kesibukan lain dan dia tidak mengkhianati Anda. Lalu kemudian yang keempat, itu mendadak dia memiliki sifat gampang emosi. Gampang emosi, ini memang di mana-mana ketika kita bicara itu, ini akan dijadikan hal yang paling diteliti ya. Jadi akhir-akhir ini sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar marah. Kenapa dia marah? Karena dia sedang memiliki ingatan yang begitu kuat terhadap selingkuhannya dan pada saat dia ingat ya kuat, berarti semakin tumbuh juga perasaan-perasaan lain yang membawa hati sehingga ketika melihat Anda itu kebalikannya menjadi sebuah perasaan yang kurang nyaman saja kalau melihat Anda. Jangankan untuk ngobrol, disentuh saja sulit ketika sudah seperti itu. Karena apa? Di sini kembali
apa yang ada di dalam hatinya itu hanya akan dikuasai oleh sifat emosional, akan tumbuh. Ya. Lalu kemudian yang kelima, itu akan terjadi banyak perubahan. Termasuk dia mungkin malas menjalankan aktivitas sebagaimana kewajiban seorang istri. Ini juga akan terjadi perubahan. Ya, karena waktunya ini justru secara diam-diam akan terbuang hanya untuk memikirkan si dia. Walaupun ini perselingkuhan, mohon maaf ya, ada yang semata-mata memang ingin terlepas dari pasangannya. Ketika dia sudah memiliki itikat memang ingin lepas dari pasangannya, ini kejadian untuk melakukan selayaknya hubungan dengan istri dengan selingkuhan ini ada kemungkinan. Jadi ada kemungkinan besar bisa melakukan seperti itu. Karena kita udah dewasa lah ya, ketika kita mengenal seorang wanita yang lawan jenis, mungkin hal itu tidak perlu dibicarakan panjang lebar. Kita sudah tahu sama tahu, tapi tergantung bagaimana tingkat kesetiaan kita terhadap pasangan. Karena ketika orang yang setia, baik sedang sendiri maupun berdua, insya Allah diberi kekuatan spiritual lah ya, kekuatan keimanan yang luar biasa. Tapi memang ketika bicara godaan yang satu ini adalah godaan yang paling sulit untuk kita antisipasi. Jadi antisipasi awal adalah jangan coba mendekati wanita lain ketika kita sudah berumah tangga. Dan jangan mencoba-coba untuk memberikan harapan kepada wanita lain ketika kita sudah berumah tangga. Ini harus dipraktekkan oleh pasangan kita dan juga kita. Biasanya ini harus diawali dari kita dulu, ya, agar kita bisa menjadi cermin untuk istri dan anak-anak kita. Lalu kemudian yang keenam, dia menjadi banyak mendikte seseorang, mendikte pasangan, banyak ngomong. Jadi yang ini yang tadinya jadi omongan, ini jadi omongan, ya. Tapi omongannya justru kalau kita tidak betul-betul bisa meredam, itu hanya akan memancing kemarahan, ya. Omongannya itu nggak enak di perasaan kita. Jadi pada saat itu dia akan menuangkan segala perasaannya dalam segala bentuk, baik dari perilaku maupun dari sisi perkataan. Ini yang sering terjadi karena kembali lagi kuatnya dorongan rasa terhadap selingkuhannya. Lalu yang ketujuh, apakah dia menjadi berbeda penampilan? Artinya yang dulu ketika hari-hari ya. Jadi di sini ketika sudah seperti itu untuk zaman sekarang ini biasanya dia tidak keluar rumah saja kalau kebetulan sedang punya selingkuhan, dia akan dandan dengan rapi. Karena dia akan berfoto ya untuk diupdate lah ya untuk orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Jadi biar sehari-harinya walaupun dia di rumah, dia akan terlihat cantik. Nah, kata cantik inilah yang sebetulnya membuat lawan jenis akan selalu tertarik ya. Jadi nggak ada salahnya bagi para istri, silahkan Anda bersolek, tapi lillah untuk pasangan Anda ya. Saya doakan kehidupan rumah tangga Anda semakin hari semakin membaik dan harmonis selalu. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.